batas negara menjadi kegiatan rutin. Hampir setiap hari, truk-truk pengangkut minyak sawit dari Malaysia ini berdatangan secara berombongan ke Indonesia untuk mengangkut minyak sawit yang nantinya akan dibawa kembali lagi ke negara Malaysia. Truk CPO ini berasal dari Malaysia beserta supirnya juga asli warga negara Malaysia. Setiap kali kendaraan-kendaraan besar ini masuk ke wilayah Indonesia, terlebih dahulu mereka diperiksa kelengkapan dokumennya oleh petugas-petugas di PLBN Badau. Kendaraan truk CPO ini memiliki jalur sendiri untuk keluar dan masuk area PLBN. Serta kendaraannya juga akan diatur ketertibannya oleh petugas agar memudahkan dalam pemeriksaan. Setelah selesai diperiksa di PLBN, kendaraan truk CPO ini langsung menuju ke PT Citra Karya Sentosa Mandiri atau disebut dengan pabrik bulking yang lokasinya dekat dengan PLBN Badau. PT Citra Karya Sentosa Mandiri ini atau bulking adalah perusahaan perkebunan sawit dan tempat penyimpanan atau penampungan minyak sawit yang nantinya akan diekspor ke Malaysia. Setelah proses pengisian minyak sawit ke tangki truk CPO selesai, selanjutnya truk ini akan pergi lagi menuju pos lintas batas atau PLBN. Di PLBN, truk-truk ini akan diperiksa lagi kelengkapan dokumennya. Setelah semua pemeriksaan lengkap dan selesai, maka truk-truk CPO ini bisa melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Malaysia dengan membawa minyak sawit dari Indonesia. Kegiatan ekspor minyak sawit mentah CPO dengan tujuan Malaysia melalui PLBN pertama kali dilakukan pada tahun 2013. Pada tahun 2019, dikutip dari Antara Kalbar, ekspor CPO sawit Kapuas Hulu melalui PLBN Badau mencapai 2,4 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Ini berita di tahun 2019. Di tahun sekarang, truk-truk CPO, kegiatan ekspor dan impor lainnya terhenti setelah Malaysia dan Indonesia sama-sama menutup pintu gerbang perbatasan akibat wabah virus corona yang melanda dunia. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam nyadi. Perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi banyak mengalami pasang surut. Iya, dan meski demikian, kini Arab Saudi memang memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi seiring dengan perubahan visi ekonomi Saudi tahun 2030. Dan berikut ini adalah informasinya. Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang potensial Indonesia di kawasan Timur Tengah. Data BPS menyebutkan nilai total perdagangan non-migas Indonesia Arab Saudi periode 2012 hingga 2015 tumbuh rata-rata 3,89% per tahun. Rata-rata nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi di periode tersebut sebesar 1,83 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 110 triliun rupiah per tahun. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi meliputi minyak sawit, tuna, karet, dan produk turunannya, kertas, serta tekstil. Sementara itu, dari sisi impor, terjadi penurunan signifikan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan dari sisi investasi, Arab Saudi mulai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Hal ini seiring visi ekonomi Saudi 2030 yang ingin membuka investasi di banyak negara, membuat negara itu mulai membidik berbagai sektor di luar minyak dan gas. Industri kimia dan farmasi menjadi industri yang menyerap nilai investasi terbesar yang digelontorkan pemerintah Arab, yakni sebesar 28 juta dolar Amerika atau sekitar 373,8 miliar rupiah. Disusul oleh sektor hotel dan restoran sebesar 2,6 juta dolar dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar 2,4 juta dolar Amerika. Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia tak ketinggalan juga dilirik Arab Saudi. Desember 2016, Pertamina dan Saudi Aramco setuju menandatangani Head of Agreement, kerjasama joint venture pembaruan kilang minyak Cilacap. Melalui kerjasama ini, Pertamina mengharapkan kilang minyak tersebut dapat memproduksi setidaknya 400.000 barel per hari. Saat ini kilang minyak Cilacap baru mampu memproduksi kurang lebih 348.000 barel per hari. Saat ini pengembalian kilang tersebut sudah memasuki tahap perencanaan awal atau Basic Engineering Design. Tahap BED ini dijadwalkan selesai pada Februari 2017. Akhir November yang lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan most of all the agreement. Jadi kita sudah bisa close di akhir November. Selama 1 tahun pertama, kilang minyak tersebut akan menggunakan Arab Light Crude Oil sebanyak 70% yang akan dipasok oleh Saudi Aramco. Tidak hanya untuk pengembangan kilang Cilacap,
Presiden sekaligus Direktur Saudi Aramco, Amin Nasir, juga menyatakan ketertarikan untuk pembangunan sekaligus pengembangan kilang Balongan dan juga Dumai. Dalam kerjasama joint venture ini, nantinya kepemilikan Pertamina sebesar 55%, sementara Saudi Aramco 45%. Mulusnya kerjasama peremajaan kilang minyak Balongan tak diikuti dengan proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP atau modifikasi kilang Dumai dan Balongan. Akhir Januari lalu, Pertamina mengumumkan batal menggandeng Saudi Aramco dikarenakan tidak adanya kesepahaman dalam target pembangunan. Pertamina menginginkan penyelesaian modifikasi kilang dilakukan lebih cepat dan rampung pada 2023. Pertamina memutuskan modifikasi kilang Balongan tahap 1 akan dikerjakan oleh Pertamina sendiri. Namun, untuk kilang Dumai masih dalam tahap review secara teknis dan finansial. Saat ini terdapat 4 proyek RDMP, yaitu Ciladap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Kebutuhan BBM Indonesia yaitu 1,57 BPH. Apabila keempat kilang minyak itu beroperasi, kapasitasnya akan sebesar 1,61 juta BPH, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM. Rizky Monarji, CNN Indonesia.